Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan beberapa di antaranya nanti akan ada rekomendasi swing saham juga. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG minggu lalu, teman-teman. Dan kalau kita melihat IHSG nampaknya kelihatan sekali sudah sangat lelah ya untuk naik, karena kita melihat 2 minggu yang lalu kelihatan sekali konsolidasi dan sideways di area middle Bollinger Band, dan akhirnya pada perdagangan Jumat kemarin IHSG turun di bawah middle Bollinger Band-nya ya, di garis warna hijau ini teman-teman. Dan kalau kita melihat kelihatannya IHSG akan confirm turun ke area support berikutnya teman-teman ya. Dan ini adalah area resist IHSG ya. Ini area resist IHSG. Ini area support terjauh ya. Dan area support terdekat IHSG bakal menguji area 6.800 hingga mencoba ngetes di area MA60 yaitu 6773, dan jika ini terjadi maka IHSG berpeluang turun hingga 6.600 ya. Area ini menjadi support terkuat dan terakhir yang akan dites kembali, karena kalau kita melihat IHSG ini sebetulnya polanya adalah sideways yang sangat lebar ya. Mulai dari awal tahun 2023 kita melihat kena low di 6.550, kemudian kena high 6.960, kemudian turun lagi kena low di 6.542, dan sampai kita lihat sudah 1, 2, 3 kali dicoba resistnya gagal ditembus di atas 7.000. Dan biasanya memang kalau di bulan-bulan ini ya, September, Oktober itu rata-rata indeks cenderung turun seperti itu, dan ini kan memang sudah mendekati di akhir Agustus ya. Jadi ya teman-teman perlu waspada, perlu hati-hati. Mungkin saran saya buat teman-teman yang lagi sudah ini ya floating profit di saham-saham blue chip terutama big cap bank, karena saya melihat minggu lalu di saham BBRI ini asing keluar cukup masif ya. Nah, ini kita melihat asing keluar cukup masif di sini ya. Nah, ini khawatirnya nanti ketika saham-saham di big cap bank diturunin, otomatis IHSG juga akan ikut turun seperti itu teman-teman ya. Apalagi ini kelihatan sekali secara TA sudah mulai nekuk ke bawah. Bahkan kita melihat ini sudah dekat sekali dengan lower Bollinger Band. Oke, itu dulu ya mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, tentunya di saham pertama teman-teman pastinya tahu ya, di rekomendasi saya sebelumnya saya men-spill saham ADMR untuk swing dengan target di 1.200, 1.300 hingga 1.410. Dan target pertama kemarin di 1.200 ke atas berhasil ketembus ya. High-nya kemarin di 12.10 dan diikuti dengan spike volume yang cukup bagus, dan ini mengindikasikan bahwa ADMR ini berubah tren menjadi bullish kembali teman-teman secara short term seperti itu. Dan saham pertama yang kita bahas ada ADMR, saham berikutnya ada Excel, kemudian ada Adro, ada Hill, ada Kars, kemudian ada MPXL dan GDST. Ada sekitar 7 saham yang akan kita bahas malam hari ini. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan pertimbangan investasi dan sebagai edukasi teman-teman dalam belajar analisis teknikal dan bandarmologi. Oke ya, disclaimer dulu ya teman-teman supaya tidak gagal paham.
Dan ini saya memakai aplikasi Miraset di Hotspeed Miraset dan saya pakai multichat kodenya 0500. Teman-teman bisa masuk di menu chat and news kemudian pilih multichat kodenya 0500. Dan yang saya pakai ini adalah indikator Bollinger Band, kemudian volume chart, kemudian saya pakai MACD dan saya pakai momentumnya saya pakai RSI. Oke ya, kita langsung aja membahas saham pertama yaitu ADMR, Adaro Mineral Indonesia. Nah, ini sudah sering saya bahas ya di video-video saya sebelumnya bahwasanya saham ini sudah selesai ya, sudah selesai dari downtrendnya ya. Kita lihat low-nya terakhir di bulan Mei tanggal 29 dan polanya kelihatan sekali membentuk higher high, higher low di sini ya. Dan kita melihat ini terus membentuk harga tertinggi baru dan kemarin berhasil breakout dari 1080 ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil breakout dari sini 1080 dan ini cukup bagus ya. Kemarin mencoba ngetes 1200 namun gagal. Dan kita melihat bahwasanya area support terdekat di sekitar 1170 ya teman-teman. Dan ini akan mencoba ngetes lagi ya area 1300. Jadi kalau misalnya besok 1200 lewat, adakan saham ini untuk mencoba bergerak di range area 1200 sampai 1300. Dan itu menarik untuk kita cermati karena targetnya untuk swing di sini ya teman-teman ya, di 1400. Jadi masih ada potensial up sekitar kurang lebih sekitar 19% teman-teman ya. Jadi ini menarik sekali untuk saham ADMR. Dan kita melihat bahwasanya bottom supportnya terdekat kita bisa pakai patokan di area 1100 ya teman-teman. Nah, kalau ternyata besok koreksi lagi ya teman-teman bisa buy on weakness untuk nge-swing yang terlambat untuk nge-swing. Jadi teman-teman yang terlambat untuk nge-swing masuk yang belum masuk sama sekali di saham ADMR bisa masuk dekat di area 1100. Tapi kalau semisal besok ternyata breakout 1200 ya teman-teman bisa coba titip sendal dulu ya. Oke, stop loss-nya di mana? Ya, stop loss-nya sebetulnya saham ini agak jauh ya. Jadi stop loss-nya teman-teman bisa stop loss di bawah 1000. Artinya kalau ternyata teman-teman beli pertama jebol di 1080, arahnya akan 1000 ke area 1000 dan ini teman-teman bisa average down selama dia sahamnya masih bergerak di atas MA20 daily. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari sisi volume cukup bagus ya. Volumenya kemarin naik sekitar 326%, 1,7 juta lot, dan kita melihat secara MACD daily masih bergerak akumulasi ya histogramnya. Secara momentum RSI masih bergerak up ke atas. Oke, kemudian secara bandarmologi kita melihat ADMR kemarin ada akumulasi asing yang cukup masif ya. Ya, akumulasi pertama di awal Agustus tanggal 3, 15 miliar, dan akumulasi kedua ini di tanggal 18 kemarin, 16 miliar. Dan teman-teman bisa melihat di analisa IZ Foreign di kodenya 1992 di Hotspeed Miraset, kita melihat di sini bar yang berwarna biru adalah asing akumulasi, dan ini dilihat juga dari cerminan dari line chartnya ya, dan ini terlihat sekali asing kemarin akumulasi cukup masif ya. Jadi di bulan 8 ini sebetulnya asing akumulasi terus, dan ini cocok sekali untuk teman-teman swing di saham ini. Oke, berikutnya kita langsung aja masuk ke saham kedua yaitu EXCL ya, atau Excel, dan ini di sektor telekomunikasi ya, blue chipnya sektor telekomunikasi. Dan kita melihat ini saham juga sudah ini ya, sudah mulai turun ya. Turunnya maksud saya turunnya udah mulai selesai, ini udah keluar dari down channelnya dia. Kemudian ini sudah membentuk pola up channel di sini. Nah, terlihat membentuk pola higher high, higher low. Kemudian kita tarik garis trend line, ini sudah bergerak ke atas ya. Dan ini kemarin mencoba untuk menembus resist ya.
mencoba menembus resist, dan terdekat kemungkinan akan mencoba resist 2440 hingga area di sini ya 2600. Ini targetnya. Jadi ada potensi upset sekitar 6% teman-teman ya. Dan kalau misalnya ternyata besok bergerak turun untuk profit taking wajar, kemungkinan dia akan mencoba turun di area support ini ya teman-teman ya, 2360. Dan teman-teman bisa stop loss jika saham ini bergerak turun di bawah 2300. Oke ya, atau bisa juga kalau bergerak turun di bawah MA20 daily di sini. Ya, jadi saham ini ada potensi kans untuk di swing gitu ya. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk Excel. Sebetulnya tidak diragukan lagi ya, karena di sini kita lihat asing akumulasi yang cukup masif ya, dari bulan Juli ya, terus bulan Agustus ini konsisten terus akumulasi hijau terus ini ya kita melihat. Terus kemudian kita melihat dari sisi foreign di sini kelihatan sekali line chartnya, bar chartnya juga bergerak ke atas. Ini asing akumulasi terus di saham Excel. Jadi teman-teman tinggal trend following aja kalau ADMR sama Excel kayak gitu. Karena sinyalnya udah cukup lumayan bagus, dan bisa jadi mereka bergerak anomali dengan IHSG, karena saya melihat IHSG nanti akan jatuh ya, akan jatuh. Oke, kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Adro ya. Kalau tadi ADMR, sekarang Adro. Saham ini juga tipikal saham untuk swing karena blue chip. Kita tahu bahwasanya sejak awal tahun 2023 saham batubara ngedrop ya, bahkan sejak akhir tahun 2022 kemarin saham batubara rata-rata ngedrop. Dan ini kalau saya tarik garis ya, saya tarik garis untuk trendline-nya, ini sebetulnya secara jangka menengah panjang masih downtrend, tapi menariknya secara daily chart ini sudah tidak membentuk harga terendah baru. Nah, ini selalu konstan bergerak di atas middle Bollinger Band atau di atas MA20 daily ya. Dan ini bergerak tipis-tipis mengindikasikan saham ini sebetulnya bergerak uptrend pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terus kemudian juga bergerak sideways konsolidasi. Jadi ini sebetulnya akan mencoba untuk menembus pola sideways-nya gitu ya. Dan ini sudah berada di resist ya, ini. Nah, kita lihat sudah berada di resist. Jika ini berhasil ketembus, harusnya arahnya terdekat bisa ke area 2600 sampai 2750 ya, bahkan 2800. Nah, support terdekat area 2450 sampai 2400. Ini potensi resikonya sebetulnya tipis ya untuk Adaro ini. Jadi kalau turun dia jatuhnya juga nggak jauh dari titik supportnya gitu kan. Kita melihat ada potensi sekitar ini ya, 3% ya untuk resikonya, dan rewardnya juga potensi sekitar 5%. Kita lihat secara bandarmologi untuk Adaro. Nah ini 3 hari terakhir asing sudah mulai akumulasi. Kemudian kita melihat dari foreign di sini. Nah ini sudah mulai akumulasi ya. Sebelumnya net sell terus nih. Ini sudah mulai akumulasi. Jadi teman-teman bisa pantau nih Adaro. Oke, jadi untuk ADMR, Excel, Adaro, saran saya adalah di swing semua ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada Hill. Nah, Hill ini Hillcon ya. Sebelumnya memang sempat beggar, ini juga saham IPO. Dan ini sideways ya, ini sideways. Nah, cuman kemarin kok kita melihat kenaikannya lumayan 6%. Kemudian dilihat MACD-nya ini sudah mulai golden cross. Dan kita lihat dari sisi momentum RSI-nya ini sudah, ini ya golden cross juga. Ini sudah signal lainnya udah bergerak ke atas, ada tanda panah warna merah di sini. Dan kemudian
kalau diindikasikan volume sih ini masih standar. Ini saya lihat bandar masih akumulasi sih. Jadi sebetulnya saham ini belum ada tanda-tanda untuk bergerak bullish atau uptrend kembali. Cuman ini kita melihat dari sisi indikator MACD-nya kelihatan sekali mau golden cross. Dan ini kemungkinan akan naik lagi ya. Dan karena saham sideways, kemungkinan kalaupun naik ya paling di situ-situ aja. Kemungkinan kalau naik ya kena upper Bollinger Band di area 3000 terus turun lagi gitu. Jadi ini kita manfaatin aja untuk trading ya. Kalau hill ini kita manfaatin untuk trading maupun scalping. Jadi kalau misalnya besok ternyata gerak, tap readingnya, bid overnya bagus, transaksinya kita melihat dari sisi transaksinya lebih dominan yang buy di awal sesi perdagangan, teman-teman bisa nebeng gitu. Jadi belum direkomendasikan untuk swing ya. Jadi bukan berarti saham ini tidak bagus untuk swing, bukan, karena memang secara teknikal belum ada signal untuk nge-swing gitu di saham ini. Cuman perdagangan terakhir kemarin di hari Jumat menarik untuk kita cermati. Oke, kita langsung aja di saham Kars ya. Kars. Nah, saham ini saham yang ini ya. Kita melihat memang saham ini ya lumayan sih saham gorengan juga. Sempat kena harga 50 terus sempat bagger ya. Kemudian ini sideways dan saya melihat ini masih belum selesai, saham ini masih ada potensi lagi gitu loh. Karena kita melihat kemarin volumenya lumayan ya, lumayan tinggi kemarin ya. Volumenya naik 381% ya. Kemudian kita lihat secara MACD ini sudah golden cross, terlihat tanda-tanda panah warna merah bergerak ke atas dan histogramnya menunjukkan fase akumulasi. Dan ini menarik untuk kita cermati nih saham Kars ini. Nah, ini sudah bergerak di level psikologi 100 ya. Ini resist ya, ini resist teman-teman. Jadi kalau misal openingnya besok bergerak di atas 100 dan bid overnya bagus ya ada kans dia bergerak ke 105 ya. Tapi kalau 100-nya kena open sama dengan high kemudian turun ya teman-teman wait and see dulu. Kemungkinan profit taking wajar di area 97 sampai 96. Dan ini tapi kalau kita melihat secara Bollinger Band dia udah nembus uppernya ke atas nih, biasanya loncat ke atas lagi gitu loh. Ini saham ini karena harganya 100-an perak ya, cocoknya juga untuk trading atau scalping teman-teman. Kita lihat secara bandarmologi ya, Karsnya. Ya, akumulasi ada PD, IF, CC dan lain sebagainya. Dan di sini yang jualan ada EP, YP dan U. Oke ya, saya rasa Kars cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu MPXL. Nah, ini kemarin juga sempat ya saya rekomendasikan buy ya. Nah, sempat naik 9% dan 3%, jadi 2 hari naik 10%, kemudian terjadi profit taking. Dan ini wajar karena udah bergerak jauh di atas MA5. Turun dan ini kena support ya. Supportnya 165 ya, teman-teman. Karena support kemarin technical rebound. Apabila besok bergerak open sama dengan low, kemudian tembus 180, kemungkinan confirm akan mencoba ngetes 196 sampai 200. Tapi kalau ternyata besok turun lagi, ya teman-teman wait and see dulu karena pasti ngetes 165. Kalau 165 jebol, pasti turunnya lumayan dalam nih, sekitar 155 sampai 160 area ini. Itu ya. Jadi kalau misalnya besok koreksi, mending better tungguin deket area 165. Kalau tembus, tungguin aja deket area MA20. Karena sebetulnya saham ini secara weekly maupun monthly chart ini bullish, strong bullish kalau saya lihat. Karena monthly chartnya juga histogramnya positif. Weekly chartnya juga positif. Oke ya, saya rasa MPXL cukup. Kita langsung aja ke GDST.
Nah, GDST ini saham di sektor steel atau baja. Kita melihat memang sempat beggar ya di awal tahun di bulan Maret karena memang kemarin laporan keuangannya bagus di kuartal 1. Kuartal 2 sebetulnya masih bagus ya. Saya melihat di sini Bandar lagi akumulasi ya di sini. Karena sebetulnya saham ini walaupun apa ya, masuk saham third liner, tapi dari sisi valuasi bagus. Kita melihat di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, ini ada growth ya untuk EPS-nya. Nah, PBV-nya juga bagus, DER-nya juga cukup bagus, PER-nya bagus. Walaupun sebetulnya saham ini kurang liquid. Nah, ini ada yang pasang gede nih, 24.000 lot, 11.000 lot, dan 12.000 lot. Jadi sebetulnya ada punya barang di atas nih, harusnya saham ini eh, ketarik gitu loh. Dan kita melihat secara teknikal ini masih bergerak sideways, tapi ini sudah bergerak di atas MA20 daily maupun middle Bollinger Band. Tinggal dikit lagi sebetulnya ya. Kalau tembus 158 atau tembus 160 ya, saham ini bisa confirm naik sampai 178 sampai area 200 gitu ya. Nah, tentunya harus didukung volume untuk naik ke sini. Itu ya teman-teman ya. Potensi resikonya tipis ya. Kemungkinan kalaupun turun dia juga bergerak di area MA20 daily di 148. Jadi risknya sekitar 3-4%, potensi rewardnya tinggi. Namun sekali lagi saham ini kurang liquid teman-teman. Jadi kalau beli sedikit aja pakai money management gitu. Karena kita lihat sumnya cuman ini ya, 35.000 dan 74.000 ya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya beli, jangan lebih dari 50% dari totalnya ini. Karena nanti kelihatan sama Bandar gitu. Jadi belinya dicicil. Oke ya teman-teman ya, sudah semua ya saya bahas malam hari ini. Ada DMR, Excel, Adro, Hill, Cars, MPXL, dan GDST. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Segala sesuatu yang teman-teman lakukan untuk membeli saham ini itu resikonya ditanggung teman-teman pribadi ya. Ini karena sifatnya hanya sebagai bahan edukasi, teknikal analisis, dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silakan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, bimbingan, mentoring, pelatihan, live trading, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.